Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam. Lutfi Calvin Habibillah. Saya mahasiswa dari Ciamik Nusa Mandiri. Di sini saya terima kasih sebelumnya sudah mau ikut berpartisipasi dalam sosialisasi minat dan bakat dalam menentukan jurusan kuliah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai bakat dan minat. Di sini bakat dan minat kita sejak ini amat membantu usaha kita meneliti karir, sehingga kelak karir yang kita jalani benar-benar sesuai dengan minat kita. Dengan demikian, kita bisa menjalani karir dengan nikmat, enjoy tanpa tekanan. Di sini siapa yang kira-kira bingung nih dengan minatnya dalam menentukan jurusan di kuliahnya? Ada yang mau tanya-tanya dulu tentang minat dan bakatnya sebelum saya masuk ke teorinya? Gak ada, Kak. Nggak ada. Oke. Kita tuh ada di bakat dan minat. Untuk bakat sendiri adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan dengan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Contohnya kayak seseorang yang berbakat melukis akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan lukisnya dibandingkan seseorang yang kurang berbakat. Dan bakat juga ada dua jenis. Yang pertama ada bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum itu merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya setiap orang memiliki bakat, contohnya kayak nyanyi atau melukis. Itu yang bakat umumnya. Kalau bakat khususnya itu merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus. Artinya tidak semua orang memiliki. Misalnya bakat seni, pemimpin, atau penceramah. Itu nggak semuanya memiliki. Berikutnya, kalau minat. Minat adalah aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Minat dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu, di mana ia akan termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Bakat akan sulit berkembang dengan baik apabila tidak diwakili dengan adanya minat untuk hal tersebut, atau hal yang berkaitan dengan bidang yang akan ditekuni dan dikembangkan. Dari bakat dan minat ini, ada faktor-faktor yang mendukung pengembangan bakat dan minatnya. Yang itu ada faktor internal dan eksternal. Internal itu bawaan dari genetik. Biasanya itu faktor yang mendukung perkembangan dalam minat dan bakat yang diwariskan dari orang tua dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki pewaris dari orang tuanya. Begitu pula dengan eksternal. Kalau eksternal itu biasanya dari lingkungan. Bisa dari lingkungan keluarga, sekolah, atau sosial. Bakat dan minat itu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama perlu adanya pengembangan melalui belajar agar kemampuan dan keinginan yang ada dapat menjadi sesuatu yang nyata. Keinginan yang ada dapat menjadi sesuatu yang nyata, sedangkan perbedaannya adalah kalau bakat bersifat natural atau bawaan terlepas dari suka atau tidak suka. Dan kalau minat adalah lebih ke sesuatu yang kita suka dan inginkan. Nah, ini kalau dari jurusan kuliah. Biasanya kan kalau kita kendalanya tuh dari bingung nih mau masuk jurusan apa, karena banyak juga jurusan tapi kayak gimana gitu milihnya. Yang ini bagus tapi jauh, yang ini bagus tapi kurang populer kayak gimana. Faktor pada minat dan kemampuan dari diri kita menjadi faktor utama dalam memilih jurusan. Memilih jurusan bukan hanya sekedar wah rame nih yang masuk jurusan, teman-teman banyak masuk jurusan itu juga. Bukan gitu ya. Atau masuk jurusan karena nanti kalau sudah lulus kerjanya bisa dapat gaji tinggi. Semua kembali kepada diri kita yang menentukan berhasil atau tidaknya kita ke depan. Karena banyak contoh kasus, ikut temannya memilih jurusan atau ternyata temannya merasa nggak cocok. Keluar dari kuliah, ikutan keluar juga. Atau ada yang kuliah mahal-mahal seperti pertambangan,
kedokteran atau semacamnya, tapi setelah lulus kayak bingung gitu mau melanjutkan ke dokter, tapi nggak sesuai dengan keinginannya. Atau dia pertambangan dan sekolah mahal-mahal, tapi nggak sesuai juga sama keinginannya. Malah ujung-ujungnya ya kalau usaha atau gimana. Banyak macam-macam kasus mereka kuliah tapi tidak sama dengan bakat dan minatnya. Kalau kita memilih jurusan dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan minat dan bakat kita pun akan lebih merasa senang. Bawaannya happy aja gitu kalau kuliah dengan sesuai dengan apa yang kita mau, ya kitanya juga kebawa enjoy aja. Nah, jangan sampai kita ngerasa, wah salah jurusan nih kita, gitu. Udah terlanjur masuk, tapi ngerasa ada salah jurusan. Jangan sampai kayak gitu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan gak nih? Buat materinya. Nggak ada. Namanya Boleh tanya. kan ini tentang minat dan bakat. Menurut Kak Kevin, peran orang tua tuh penting nggak sih buat minat dan bakat seorang anak? Kan kadang ada orang tua tuh yang suka jatuhin minat dan bakat anak, terus anaknya dipaksa buat ikutin mau mereka. Itu menurut Kak Kevin sendiri gimana? Terima kasih. Terima kasih buat Kak Karen pertanyaannya. Nah, sebenarnya kan gini, kalau di antara minat dan bakat itu kan tergantungnya sebenarnya dari diri kita. Dan peran penting orang tua juga sebenarnya salah satu hal yang paling penting. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita juga harus bisa meyakinkan pada diri kita sendiri dulu. Benar nggak nih minat kita di sini? Terkadang kita minat bukan karena benar-benar minat emang kuliah di sana. Sedangkan orang tua juga menginginkan anaknya kuliah dengan seperti yang diinginkan orang tuanya. Contohnya kayak jadi guru atau ke dokter. Nah, sebenarnya kitanya sendiri dulu harus bisa meyakinkan diri kita, baru meyakinkan orang tua. Dimana passion kita kemana arahnya. Entah itu kita mau ke IT, manajemen, atau kita mau jadi seperti apa. Setelah kita yakin dengan diri kita sendirinya dulu, baru kita bisa meyakinkan ke orang tua. Ma, Pa, aku mau masuk sini nih. Pasti kan orang tua juga nanya, kamu kalau masuk situ mau jadi apa sebenarnya? Atau mau yakin mau masuk situ? Coba kita buat meyakinkan diri dulu. Makanya kenapa kita harus yakinkan diri kita sendiri dulu, baru ke orang tua. Kalau kita sendiri aja ragu buat masuk atau ikut-ikutan aja ke teman, orang tua juga ragu buat ngasih kelepasnya gitu. Menurut saya sih gitu buat Kak Karen. Ada lagi yang mau ditanyain Kak Karen barangkali? Oke, makasih Kak. Terima kasih kembali Kak Karen. Buat yang lain ada yang mau ditanyakan? Mau nanya dong? Boleh Kak Citra. Kita udah tahu nih kita mau apa, misalkan di awal. Kayak ini, oh jadi dokter. Terus tiba-tiba di pertengahan, oh ternyata sulit juga ya. Jadi, oh gini banget sih, berat banget. Gimana ya caranya nge-push lagi semangat dari awalnya itu? Oh kita udah dulu nih, tengah jalan. Sebenarnya kalau, makasih ya sebelumnya buat Kak Citra. Kalau buat semangat down atau gimana itu kan sebenarnya ya kembali ke lingkungan sih ya. Kalau kita ngerasa nyaman di lingkungan tersebut, kita terbantu dari teman-teman kita yang ada di sekitar, itu juga jadi motivasi buat kita. Lihat teman-teman kita nih, wah teman-teman kita udah bisa, masa kita nggak bisa kayak gitu. Kalau misalkan, apalagi dari kan, kalau dari rumah, dari orang tua, kayak kita kan pasti kalau mau pergi ke kuliah atau gimana kan pamit ya. Atau orang yang jauh dari orang tuanya banyak kan kalau yang jauh, biasanya kita juga nelpon sama orang tua. Kadang kita kayak ayolah kita cepat-cepat nih kuliahnya selesaiin. Atau kok teman-teman kita bisa, kita nggak bisa kayak gitu. Biasanya poinnya dari lingkungan sekitar, dari keluarga atau dari teman-temannya sih yang bisa membangun semangat kita kembali kayak ke tujuan awal kita buat kuliah tuh apa.
Tujuannya kan biasanya buat ngejar cita-cita nih, dengan cita-citanya jadi dokter. Masa baru segini aja ya nyerah, ayolah bisa gitu. Kayak gitu sih. Kembali ke lingkungannya, dari sekitarnya, teman-temannya. Teman-teman juga pasti support kok kalau biasanya kayak gitu. Gimana buat Kak Citra? Udah cukup. Buat yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Mau nanya nih Kak Kevin, Boleh. gimana caranya biar kita tahu nih bakat kita apa nih? Soalnya kan banyak nih kayak yang masih labil, bakat gua apa nih, bakat saya apa nih, masih nggak tahu. Itu caranya biar kita tahu bakat kita, itu gimana caranya? Sekarang kalau buat kalau dari diri kita sendiri udah ragu nih, karena kan terlalu banyak pilihan nih. Biasanya sih bukan bakat sih ya, lebih kayak ke minatnya terlalu banyak. Jadi bingung buat menentukan bakat kita tuh apa. Sekarang banyak kok lembaga-lembaga yang bisa membantu. Contohnya kita ada di apa ya namanya? Kalau ikut les-les di Gama atau les-les di beberapa tempat les, itu biasanya ada kalau kita mau lulus sekolah, itu dia akan membantu menyalurkan ke bagian lembaga-lembaga tersebut. Biasanya untuk bantu mengarahkan kita menentukan pilihan jurusan kita. Wah, bakat kita di mana, terus minat kita biasanya arahnya lebih bagus kemana ya gitu. Nah, kalau buat lembaga-lembaga itu biasanya namanya apa ya, sebentar. Ya, ada namanya tes bakat Indonesia, tes minat bakat Pak Budi, dan masih banyak lainnya sih sebenarnya. Itu bisa online kok kalau yang kayak gitu. Buat kayak kita mau tahu dulu nih, nyoba tes. Biasanya sih gitu. Biasanya kalau buat mengetahui bakat minat kita, tapi kita udah terlalu banyak pilihan, biasanya ada tesnya. Jadi bisa kok dicoba lewat online. Ada tes bakat Indonesia, ada tes bakat minat dan tes bakat minat Pak Budi. Itu ada di online kok. Biasanya gratis kok itu. Boleh dicoba. Oke, makasih Kak Kevin. Ya, ada yang lagi mau ditanyain ini sebelum kita akhiri? Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Ya, kalau gitu kita akhiri aja. Cukup sekian dari saya. Sekiranya mau ada yang ditanyakan boleh nanti share aja ke, kan waktu itu saya sudah share ke teman-temannya nomor telepon saya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan boleh di-share aja, mau tanya apa. Di luar dari pembahasan ini juga boleh. Dan saya sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Semoga yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.